Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga di sana dalam keadaan baik-baik saja dan semoga semua keluarga yang kita cintai dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini ya kita akan coba membuat tugas mempraktekkan atau mencoba menuliskan tag-tag HTML ya. Kita mulai pertemuan ini dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kali yang kita lakukan untuk mengetikkan tag-tag HTML yaitu kita harus mempunyai sebuah text editor. Nah, agar tidak perlu menginstal di laptop kalian atau di HP kalian yang agak sulit, maka ada beberapa sebuah website yang menyediakan text editor secara online. Dan salah satunya akan kita gunakan untuk membuat tugas HTML kita. Oke, langsung aja kita buka browser kita. Pertama buka pakai Firefox Mozilla ya. Lalu di alamat situs ini kita ketikkan w3schools.com ya, sekali lagi w3schools.com, schools-nya dengan S ya, jamak w3schools.com. Oke, langsung di enter. Nah, ini tampilan awal pada sebuah website w3schools.com. Oke, lalu gimana Pak caranya agar bisa mengetikkan tag-tag HTML? Oke, nah pastikan di sini adalah judul besarnya adalah HTML ya. HTML, lalu ini ada HTML example, contoh penulisan HTML, dan lalu di bawah sini ada tombol try it yourself ya. Diklik try it yourself artinya coba sendiri, coba lakukan sendiri. Nah, setelah klik tombol try it yourself ya, akan muncul tampilan seperti ini. Ada kiri dan kanan, yang ini hitam, yang ini putih. Ini hitamnya bisa diatur sih, bisa kalau mau warna putih change theme tuh bisa putih dan bisa hitam. Oke. Nanti akan kita kalian nanti mengetikkan teks-teks HTML di bagian hitam sini. Nanti klik run, hasilnya akan tampil di bagian putih sebelah kanan. Kiri kanan juga bisa diatur, atas bawah. Contohnya change orientation. Nah, atas bawah. Tapi kalau untuk pengguna laptop, Bapak sarankan untuk membaginya menjadi kiri dan kanan. Oke, kecuali untuk HP nanti ya, atas bawah. Lebih enak. Sudah? Kalau sudah, ya, ini contohnya ya. Contoh nanti yang akan kita buat. Nah, ini terdiri dari 3 paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Oke. Nah ya, nanti kalian membuat 3 paragraf yang tampilannya kurang lebih mendekati seperti ini. Oke. Apakah ada yang salah? Tunggu sebentar codingannya. Nah. Oke. Oke, nah ya. Jadi tugasnya kalian membuat tampilan seperti ini dari kata menjadi seorang web developer sampai kata terakhir tuh berupa puisi.
Jadi ada 3 bagian, 3 paragraf. Paragraf pertama yaitu sebuah deskripsi tentang kalian, siapa kalian, belajar di mana, dan kelas berapa, dan saat ini belajar apa di mapel komputer atau TIK. Contohnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kamal. Saya adalah pelajar SMP Rahmania Boarding School dan saat ini saya berada di kelas 9. Pada pelajaran komputer, saya saat ini sedang belajar bahasa HTML, yaitu bahasa yang digunakan dalam membuat web. Oke, ini paragraf pertama. Di paragraf pertama, ya, di bawahnya kita buat sebuah garis lurus secara horizontal. Tahu kan tagnya, masih ingat? Nah, tagnya itu adalah HR atau horizontal rule. Ya. Nah, untuk judul ini tagnya itu pakai H1 atau heading 1, ya. Ini dari Assalamualaikum sampai web itu diapit oleh tag P atau paragraf. Oke. Setelah garis, ya, di paragraf kedua kita membuat sebuah pantun, ya. Ini judulnya sebuah pantun jenaka. Ini pakai tag heading 3 atau H3. Kalau yang atas ini memakai heading 1, H1, maka judul yang kedua ini memakai heading 3 atau H3. Oke. Nah, cara membuat pantun, ingat karena dia setiap barisnya itu berbeda baris. Ini baris pertama, bait pertama di baris pertama, bait kedua di baris kedua, bait ketiga di baris ketiga, dan bait keempat di baris keempat. Oke. Jadi cara tagnya nanti setelah di akhir kalimat, setelah kata manggis ini, kasih tag untuk membuat sebuah baris baru. Masih ingat kan tagnya? Tagnya adalah BR atau break, ya. Dia akan membuat sebuah baris baru. Jadi buah kelapa, buah manggis, lalu kasih tag BR. Lalu ketik lagi dijual di kios Ibu Ida, kasih tag BR. Lalu ketik lagi nenek tertawa sampai menangis, kasih lagi tag BR, sekali lagi, lalu ketik melihat kucing naik sepeda. Lalu tutup dengan tag P, tag paragraf. Jadi ini satu paragraf, ini satu paragraf. Lalu setelah paragraf kedua, kita kasih garis lagi secara horizontal, garis lurus, sama pakai tag HR, ya. Nah, di paragraf ketiga, kalian disuruh mengetikkan sebuah puisi singkat, ya. Dan puisi singkat ini, tampilannya adalah seperti ini, ya. Dan kalau kalian mau pakai tagnya adalah tag PRE atau pre-formatting, ya. Jadi nggak perlu lagi setelah kata ibu pakai BR, setelah kata sholat pakai BR, setelah kata duhai ibu lagi pakai BR, nggak harus dan nggak usah. Jadi kalau sudah memakai tag PRE atau pre-formatting, kalian tinggal mengetikkan apa aja yang formatnya sesuai, nanti akan ditampilkan sesuai apa yang kita ketikkan pada text editor, ya. Jadi tugasnya ini membuat 3 buah paragraf. Paragraf pertama ini deskripsi tentang kalian siapa, sekolah di mana, kelas berapa, dan belajar apa pada mapel matematika. Lalu paragraf kedua, ya, kalian membuat sebuah pantun, satu pantun. Pantunnya boleh kok lihat di Google, ya, ya. Dan pantunnya kalau bisa jangan mengandung unsur sara. Oke. Lalu paragraf ketiga yang terakhir ini kalian suruh membuat sebuah puisi singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang, ya, nanti ngetiknya juga capek sendiri. Oke. Pak Kamal bisa nggak liatin contoh contoh codingannya. Nah, ini Pak Kamal akan berikan contoh codingannya biar kalian bisa, sebenarnya apa yang telah kita pelajari itu, ya, kita praktekkan pada tugas hari ini. Nah, ya, contohnya seperti ini codingannya. Jadi ketika kita buka pertama kali editor pada w3schools.com ini akan muncul kan seperti ini, ya.
ya. Lalu page title-nya ganti aja, misalkan namanya tadi, kalau di sini apa, di sini web developer aja, web developer ya. Hak satunya tadi tuh yang pertama, paragraf pertama misalkan tadi teksnya adalah menjadi seorang web developer. Hak satu ya, heading 1, menjadi seorang web developer. Nah, kita klik run, coba tuh di kanan sudah jadi. Lalu this is a paragraph. Ini adalah sebuah paragraf, boleh diganti dengan tadi yang perkenalan singkat tentang kita, misalkan Assalamualaikum, halo, nama saya Mustafa. Saya saya sekolah di SMP IT Rahmania Boarding School. Saya sekarang duduk di kelas 9 dan saat ini sedang belajar bahasa HTML. Titik, misalkan kita klik run, lihat hasilnya ya. Sudah jadi paragraf pertama. Lalu tadi contohnya apa? Tugasnya yaitu ya seperti ini ya. Setelah paragraf pertama ada sebuah garis lurus, kita buat garis lurus ya. Garis lurus berarti di bawah tag P penutup. Garis lurus masih ingat tagnya apa? Tagnya itu HR. Tutup. Dan dia tidak mempunyai pasangan ya. Klik run. Nah, maka jadi sebuah garis lurus secara horizontal. Lalu buat deh paragraf yang kedua. P, siapkan tagnya. Enter 2 kali. Kasih penutup karena dia mempunyai pasangan. Makanya dia harus pakai tag penutup. Ini tag pembukanya, ini tag penutup. Kalau kalian mau pisahkan biar enak lihatnya per paragraf, boleh pakai spasi di sini. Ya. Lalu di sini kita ketikkan pantunnya ya. Silakan diketikkan pantunnya, bebas ya. Supaya dia nanti pindah baris, misalkan nih bait pertama ya. Bait pertama ya. Lalu bait kedua biar nanti pindah baris, ingat setelah kalimat pertama atau akhir dari bait pertama kasih BR atau break agar dia berpindah. Lalu bait kedua, coba kita lihat. Nah ya, bait kedua. Nah ini kasih BR juga boleh supaya dia pindah. Nah ya, lihat dia jadi berbeda baris. Di sini ada 3 baris. Oke. Lihat. Lalu setelah pantun ada lagi garis lurus horizontal, sama setelah P kita kasih HR lagi di sini agar nanti akan tercipta lagi sebuah garis lurus secara horizontal. Sudah tugas yang kedua. Lalu untuk yang terakhir adalah pre. Ini ya, pre di sini kita pakai pre ya. Lalu ini adalah paragraf ketiga tentang puisi. Oke. Enter. Nah, enter 2 kali boleh. Puisinya ini adalah puisi yang saya buat. Baris lagi, puisi ini
puisi ini ciptaan seseorang. Enter lagi. Nah, lihat ketika pre, apa yang akan kita tuliskan, baik itu nanti ada sebuah sebuah jeda antar baris, di sini juga akan ditampilkan tanpa lagi kita membuat sebuah BR karena sudah di dalam sebuah tag PRE atau pre-formatting. Jangan lupa tag PRE itu mempunyai penutup, mempunyai pasangan ya, itu. Oke. Nah, sudah setelah jadi seperti ini, apa-apa yang harus dilakukan? Kirim kemana tugasnya? Oke. Nah, untuk hari ini ya, untuk mengirimnya, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada menu garis 3 horizontal, open menu, klik ya. Kalian save to Google Drive ya. Save to Google Drive. Udah, save file as-nya, lihat. Ini diganti ya. Misalkan tanpa spasi. Ini nama lengkap underscore kelas underscore tugas underscore HTML ya. Jadi kalau nama lengkapnya itu terdiri dari 3 kata atau 2 kata atau 1 kata lebih ya, pisahkan dengan underscore ya. Kelasnya kelas misalkan underscore 9. Oke, tugas HTML. Udah, klik save file. Oke, karena kita akan menyimpannya di Google Drive, maka si tryout dari W3 School ini akan meminta login. Ya, kita harus login dulu ke email Gmail ya. Karena Google Drive, maka ya emailnya harus Gmail, nggak bisa Yahoo dan selainnya. Oke, misalkan di sini Pak Kamal pakai opahkamal2@gmail.com ya. Nah, atau Pak Kamal back ya, ulang sebentar. Pak Kamal klik save file, sudah. Nah, di sini kan ada nama-nama email Pak Kamal yang telah Pak Kamal buka di laptop ini. Kalau kalian belum ada, klik gunakan akun yang lain ya. Misalkan gini ya, ini dihapus saja. Misalkan Pak Kamal pakai email Pak Kamal yang pertama opahkamal. Nah, ini @gmail.com. Berikutnya, jadi dia diminta di login, jangan simpan. Lalu password Pak Kamal, email Pak Kamal ya. Nah, nanti si Gmail nanya ini, si try it editor ini ingin mengakses akun Google kita izinkan atau enggak. Nah, kalau kita percaya, pastikan kita percaya pada tryout editor ya. Jadi percaya aja, insya Allah situs ini bukan situs bukan situs penipuan ya. Jadi klik allow aja, izinkan. Nah, oke. Nah, nama lengkap kelas 9 telah tersimpan di Google Drive ya. Ini boleh silang aja. Oke. Lalu gimana Pak cara mengirim ke Pak Kamal? Jadi tugasnya nanti dikirim ke Pak Kamal, klik Gmail-nya, kalian login pakai email yang tadi ketika kalian daftarkan di tryout editor ya. Login aja. Setelah login, lalu silakan akses Google Drive-nya. Ini Pak Kamal tunggu, sedang loading. Ya, tunggu sebentar. Sebentar, loading Gmail. Nah, oke, klik ini yang titik 9 ini, ya, klik. Lalu Drive, Google Drive. Kalau berhasil tersimpan, maka akan muncul di Google Drive kita. Sebentar. Nah, ini dia. Ini yang pertama nih, belum muncul. Nah, nama lengkap kelas 9 tugas. Nah, ini dia ya. Ini diklik 2 kali boleh. Tunggu sebentar. Agak klik mungkin
Oh, klik ininya. You upload just now. Kamu baru menguploadnya tadi. Ya, tunggu loadingnya sampai dia keluar ya. Nanti yang di Google Drive ini kalian tinggal sharing ke Pak Kamal. Oke, ini caranya setelah muncul seperti ini codingan kita yang tadi kita buat ya. Kita sharing ke sharing mana dia? To my drive, kok nggak ada sharingnya ya? Biasanya ada. Tunggu sebentar, kita back aja ya, back. Lalu ini my drive. Oh iya, klik kanan aja di ininya di tugasnya, lalu klik share, oke. Klik share. Share itu bagikan ya. Kalian bagikan kemana? Bagikan ke Pak Kamal ya. Add people and group ya. Ketik nama email Pak Kamal. Ingat-ingat email Pak Kamal. opahkamal2@gmail.com. Oke. Udah. Ya. Nah, dan ya, jadi nanti ini yang tadi akan dibagikan ke Pak Kamal. Klik down. Oke, selesai. Berarti tugas kita sudah terkirim ke email Pak Kamal. Oke, itu aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Jangan, kalau ada apa-apa silakan tanya ke Pak Kamal, ke WA boleh ya. Nanti nomornya Pak Kamal akan share. Silakan. Oke, selamat mengerjakan. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.